Baik, saya akan mulai dengan kisah mata badai atau disebut DI ya. Eh, Mata atau DI adalah daerah yang sebagian besar cuacanya tenang di pusat siklon tropis yang kuat. Mata badai adalah area yang kira-kira bundar, biasanya berdiameter 30 hingga 65 km atau 19 sampai 40 mile. Dikelilingi oleh dinding mata, sebuah cincin badai petir yang menjulang tinggi, di mana cuaca paling parah dan angin kencang terjadi. Tekanan barometrik terendah topan terjadi di mata dan bisa sebanyak 15% lebih rendah daripada tekanan di luar badai. Dalam siklon tropis yang kuat, mata badai ditandai oleh angin sepoi-sepoi dan langit yang cerah, dikelilingi di semua sisi oleh tembok mata yang tinggi dan simetris. Dalam siklon tropis yang lebih lemah, mata badai kurang terdefinisi dengan baik dan dapat ditutupi oleh mendung tebal pusat. Area dengan awan tebal dan tinggi yang muncul dengan cerah di citra satelit. Badai yang lebih lemah atau tidak teratur juga dapat menampilkan dinding mata yang tidak sepenuhnya mengelilingi mata atau memiliki mata yang memiliki hujan lebat. Namun dalam semua badai, mata adalah lokasi tekanan barometrik minimum badai, di mana tekanan atmosfer di permukaan laut adalah yang terendah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah badai Isabel ya, yang terlihat dari stasiun luar angkasa internasional, menunjukkan mata yang jelas di pusat badai. Jadi mata badai itu adalah seperti mata, Bapak Ibu sekalian. Ini kelihatan ya dari gambar ini ya, seperti bulatan itu. Nah, itu lebarnya itu tadi dikatakan sekitar 30 sampai 65 km ya. Jadi di sekelilingnya boleh ada badai, tetapi di tengah-tengah itu yang disebut mata badai yang diameter sekitar 30 sampai 65 km itu suasananya angin sepoi-sepoi dan tenang, Bapak Ibu sekalian. Tenang sekali ya, jauh dari badai. Jadi kalau dianalogikan itu seperti rumah ya. Kita tinggal di rumah, semuanya aman, tenang-tenang, di luar rumah itu badai, Bapak Ibu sekalian. Nah, seperti itulah mata badai. Nah, ini di foto oleh stasiun luar angkasa internasional ya. Ini terjadi badai Isabel di Amerika pada waktu itu, dan benar-benar suasana di dalam mata badai itu tenang, tidak terlihat badainya, suasananya tenang, angin sepoi-sepoi dan cerah, langitnya cerah ya. Orang tidak tahu kalau di sekelilingnya itu adalah terjadi badai, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah cerita tentang mata badai atau DI yang diambil oleh satelit luar angkasa. Nah, makna dari too good to be true yang saya sampaikan pada hari ini adalah idiom yang dalam bahasa pergaulan, yang berarti dunia tidak seideal itu atau utopia ya, terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Makna lainnya yaitu jangan mudah terkesima dan percaya begitu saja. Frasa di atas mampu menangkap fenomena di sekitar kita. Dari mana frasa itu bermula? Ya, frasa too good to be true muncul di berbagai fenomena kehidupan dan dikutip mulai dari bait puisi hingga lagu ya, jadi ada lagunya juga. Istilah tersebut merupakan bagian dari judul sequela karya Thomas Lupton, Terlalu Bagus untuk Menjadi Kenyataan tahun 1580. Bisa juga berarti bohong atau tidak mungkin terjadi. Nah, too good to be true bisa juga relevan dengan istilah utopia dan distopia. Pada 1516, Sir Thomas More memperkenalkan istilah utopia di dalam novelnya dengan judul yang sama. Utopia adalah kondisi ideal dari semua hal. Tidak ada diskriminasi, tidak ada pertengkaran, kesehatan yang memadai untuk seluruh umat manusia, pemerintahan yang jujur dan adil, tidak ada kelaparan di luar sana. Selain itu semua, orang memiliki kesetaraan dan tentunya tidak ada kejahatan. Too good to be true atau terlalu bagus atau terlalu baik untuk menjadi kenyataan biasanya diistilahkan untuk sesuatu atau seorang yang terlihat seakan-akan semuanya terlihat bagus atau baik, yang mana secara realistis tidak cukup meyakinkan atau memungkinkan jika terjadi. Biasanya sih ketika mendengar penjelasan tentang kepribadian seseorang atau detail benda atau kejadian tertentu. Nah, kita masuk dalam firman Tuhan di dalam Yesaya 55 mengenai rancangan dan pikiran Tuhan. Di situ dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu,
dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Nah, dalam terjemahannya BIMK ya dikatakan, Tuhan berkata, pikiranku bukan pikiranmu, dan jalanku bukan jalanmu. Setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah pikiranku di atas pikiranmu, dan jalanku di atas jalanmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini Tuhan berbicara tentang rancangan Tuhan, tentang jalan Tuhan, tentang pikiran Tuhan, rencana Tuhan, ekspektasi Tuhan atas setiap kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, minggu lalu saya bicara tentang prediksi dan ekspektasi. Bagaimana ekspektasi kita, sejauh itulah Tuhan dapat bekerja dalam kehidupan kita. Karena ekspektasi kita membentuk iman kita. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan jelas sekali berkata bahwa rancangan Tuhan itu adalah rancangan terbaik. Dikatakan rancanganku bukanlah rancanganmu. Ya, artinya rancangan Tuhan tidak terbatas. Rancangan Tuhan melibatkan secara kompleks dan secara baik, secara sempurna, secara perfect ya. Beda dengan rancangan-rancangan kita yang mungkin dari berbagai sisi itu banyak celahnya Bapak Ibu sekalian. Tetapi Tuhan memiliki rancangan, memiliki jalan, memiliki pikiran-pikiran atas kita yang terbaik, yang tidak pernah, bahkan firman Tuhan katakan, tidak pernah timbul dalam hati kita, tidak pernah ada terbayang sebelumnya, ya, tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar sebelumnya. Itu dipersiapkan oleh Tuhan, yaitu rancangan-rancangan terbaiknya yang daripada Tuhan. Nah, apakah ini benar ya? Indah sama dengan rumit ya. Kita tahu tentang apa namanya penyulaman ini ya, bentuk apa namanya pemandangan seperti ini ya. Apakah indah itu hasil akhirnya atau rumit itu hasil akhirnya ya? Apakah indah sama dengan rumit ya kan? Ataukah rumit sama dengan indah? Itu pertanyaan yang dijawab masing-masing ya, Bapak Ibu sekalian. Tetapi dalam Roma 11 ayat 33 sampai 36 ya, dikatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Roma 11 menjelaskan kembali bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang kaya, hikmatnya, pengetahuannya, dan keputusan dan jalan-jalannya sungguh tidak bisa diselami. Ya, artinya Tuhan memiliki rancangan-rancangan terbaik. Ya, kalau orang main kartu itu kartu terbaiknya dipertahankan ya, kartu terbaiknya dipegang ya, memiliki kartu as terbaiknya kita. Ya, Tuhan memiliki rancangan terbaiknya. Tuhan memiliki kemampuan ya untuk memberikan keputusan dan jalan-jalannya atas kehidupan kita, dan itu tidak perlu kita ragukan. Makanya firman Tuhan katakan jangan kamu khawatir tentang apapun juga, karena apa? Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Fakta Alkitabnya di dalam Ibrani 13 ayat 5 dan 8 dari terjemahan The Passion Translation dikatakan, aku tidak akan pernah meninggalkan kamu sendirian. Tidak pernah, ditegaskan lagi, tidak pernah. Dan aku tidak akan mengendorkan peganganku atas hidupmu. Nah, ini adalah satu personal guarantee, satu jaminan pribadi dari Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus mengatakannya, aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Tidak pernah. Dan aku tidak akan mengendorkan peganganku atas hidupmu. Jadi Bapak Ibu sekalian, percayalah bahwa setiap kita ada benar-benar di dalam tangan Tuhan. Tidak ada kekhawatiran, tidak ada yang perlu kita khawatirkan atau kita ragukan. Ya, karena Tuhan memegang kita dan kita ada dalam genggam tangan Tuhan. Nah,
Bapak Ibu sekalian, saya beberapa waktu ini mengamati dari populationtoday.com ya. Jadi itu adalah website yang berisi angka pertumbuhan di dalam dunia, pertumbuhan. Jadi angka kelahiran, angka kematian daily, setiap hari, terus detik demi detik itu berubah terus. Kalau Bapak Ibu lihat di Population Today itu nambah terus ya. Jadi ada kelahiran, hari ini lahir di Jakarta Barat, di Kelurahan Kedoya Selatan, lahir satu bayi, langsung update gitu, tambah lagi, tambah real gitu ya. Termasuk juga kematian, ada kematian peperangan di mana ya. Nah, ini real. Populasi dunia saat ini ada 8.112.881.663 orang. Ini tadi malam Bapak Ibu yang saya ambil ya, Senin 3 Juni ya. Nah, Tuhan memikirkan, mata Tuhan tertuju kepada setiap kita penduduk bumi. Tuhan memikirkan masa depan 8 miliar lebih penduduk dunia secara paralel dalam setiap waktu. Tidak ada yang luput dari perhatian Tuhan. Ya, Tuhan memikirkan itu banyak Bapak Ibu sekalian ya. Kita harus memikirkan 8 miliar lebih penduduk dunia, apa yang mereka lakukan, apa yang terjadi berikutnya, apa yang mereka makan, apa yang mereka wah, kita nggak akan mampu Bapak Ibu sekalian, otak kita terbatas. Tetapi Tuhan memikirkan masa depan 8 miliar lebih penduduk dunia, dan itu paralel ya. Paralel di belahan dunia lain berdoa, di sini berdoa, Tuhan menjawabnya ya. Itu paralel, didengar semua secara paralel, dijawab secara paralel dalam setiap waktu. Dan herannya dan ajaibnya, tidak ada yang luput dari perhatian Tuhan. Setiap kita ada dalam fokusnya Tuhan. Mata Tuhan tertuju atas setiap kita. Nah, Daud melihat keadaan too good to be true. Di dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai 6 dikatakan nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Ya, jadi Daud menjelaskan kita seperti orang yang bermimpi. Ya, ini antara sadar atau enggak sadar, ini antara benar apa enggak. Kadang-kadang mencubit diri sendiri, ini benar enggak ya? Ini benar enggak ya? Gitu. Apa kita lagi bermimpi nih? Ya. Dikatakan pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang-orang yang berjalan maju dan dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorak, sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini adalah keadaan too good to be true yang Daud lihat, yang Daud potret di dalam Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Ya. Nah, Bapak Ibu, ini adalah real, ini nyata ya, too good to be true, kondisi ideal penginjilan. Jadi ada dua buku klasik yang saya suka sekali, yaitu yang pertama Kunjungan Utusan Surgawi yang ditulis oleh Charles and Francis Hunter, ya itu buku lama sekali Bapak Ibu. Dan yang kedua adalah buku Like a Mighty Wind atau Seperti Angin yang Kuat. Ya, ini kisah nyata juga ditulis oleh Mel Tari tentang kebangunan rohani pertama di Timor. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca dua buku ini, ya ini seperti too good to be true. Ini benar nggak terjadi seperti ini? Tapi itu kejadiannya Bapak Ibu. Jadi di Kunjungan Utusan Surgawi 1 ketiga seorang penginjil disuruh Tuhan untuk menginjil ke Filipina. Jadi suruh naik pesawat ke Filipina. Dia nggak tahu harus ketemu siapa, dia pergilah ke Filipina, ya naik pesawat, kemudian disuruh masuk ke hotelnya, dipilihkan hotelnya kamu masuk ke hotel ini. Dia masuk ke hotel itu, Tuhan terus saya harus ketemu dengan siapa? Ya saya harus bicara dengan siapa? Kemudian Tuhan bilang, lihat di sebelah tempat tidur kamu. Di situ udah terbuka Bapak Ibu sekalian, apa namanya yellow page, ya yellow page itu udah terbuka, udah ada alamatnya orang yang harus dikunjungi. Ya, jadi keadaan ideal banget untuk penginjilan dan terjadilah kebangunan rohani di Filipina pada waktu itu. Dan bagaimana Charles Francis Hunter ketika pesawatnya mesinnya mati, Bapak Ibu sekalian, dia
berdoa dan dia melihat malaikat Tuhan memegang sayap pesawatnya di kiri dan di kanan. Dan itu terjadi. Too good to be true. Ya, ini adalah kondisi-kondisi yang nyata, Bapak Ibu. Demikian juga apa yang terjadi di Timor dengan buku Like a Mighty Wind, Meltari. Bagaimana ketika seseorang mendapatkan pernyataan Tuhan kepada orang lainnya, Tuhan kasih kesempatan kamu 24 jam untuk bertobat. Ya. Diketawain Bapak Ibu sekalian. Apa saya nggak perlu Tuhan? Ya kan, saya nggak ada dosa yang saya perlu akui, ya kan? Udah, waktu berlalu, besok harinya tinggal 8 jam, diingetin lagi. Kamu harus bertobat, kamu harus percaya pada Tuhan, kamu harus tinggalkan dosa-dosa kamu. Saya punya dosa apa? Saya nggak punya dosa, saya nggak perlu Tuhan. Lakukan lagi. Tinggal 1 jam lagi, diingatkan lagi. Waktu kamu tinggal 1 jam. Tuhan bilang, kamu harus bertobat sekarang. Begitu lagi Tuhan. Begitu lagi, dia menyangkal, dia pun memiliki dosa dan tidak perlu Tuhan. Dan waktu 1 jamnya berlalu, terakhir, langsung kolaps, meninggal orang tersebut. Ya, itu adalah kondisi-kondisi ideal penginjilan, Bapak Ibu sekalian. Ya, bagaimana orang-orang bertobat pertama kali di Timor dilawat oleh Tuhan, ya kan? Seperti apa yang terjadi di Filipina dalam kunjungan utusan surgawi, buku itu. Jadi ini adalah kondisi too good to be true, dan itu nyata, itu terjadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, Tuhan adalah spesialis pembalik keadaan. Ya. Dalam segala situasi, Tuhan hadir dan tetap memegang tangan kita. Jadi ada efek kejut di sini, di mana Tuhan adalah Tuhan yang selalu memiliki rencana matang atas hidup kita. Seringkali kita alami titik balik atas sesuatu masalah dan melihat Tuhan ada di sana sebagai pengendali. Jadi kita tidak perlu khawatir, Bapak Ibu sekalian. Tuhan kita adalah spesialis pembalik keadaan. Jadi Tuhan mampu melakukan switching, ya, sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan kondisi yang Dia telah tetapkan, ya. Jadi dalam segala situasi, Tuhan kita, Allah kita hadir dan tetap memegang tangan kita. Nah, ada 3 kondisi too good to be true versi Alkitab yang saya catat. Ya. Yang pertama adalah Amsal 24 ayat 16. 7 kali jatuh, 7 kali bangun. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ya. Yang kedua adalah berjalan semakin lama semakin kuat. Kita percaya orang yang berjalan makin lama ya makin capek, Bapak Ibu, makin lemah kakinya ya. Tapi di sini dikatakan berjalan semakin lama semakin kuat. Mazmur 84 ayat 8 dikatakan mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Dan kemudian jalan hidup orang benar, Amsal 4 ayat 18 dikatakan tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Bapak Ibu, ini adalah kondisi too good to be true versi Alkitab. Dan ini hanya ada di dalam Alkitab kita. Hanya bagi setiap kita, anak-anak Tuhan. Tidak ada di luar sana. Ya, janji Tuhan ini buat setiap kita. Janji Tuhan ini buat setiap anak-anak Tuhan. Dan hanya ada di Alkitabnya kita, Bapak Ibu. 7 kali jatuh, 7 kali bangun. Berjalan semakin lama semakin kuat, dan jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Nah, pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, semua itu terjadi too good to be true di dalam kehidupan kita, supaya kita melihat, supaya kita akhirnya mengetahui, supaya kita akhirnya merasakan, supaya kita akhirnya mengalami, dan supaya kita akhirnya bersentuhan dengan pribadinya Tuhan, dengan kedahsyatannya Tuhan. Tuhan ingin setiap kita melihat bahwa rancangannya Dia adalah rancangan terbaiknya. Karena Dia ingin setiap kita mengalami pribadinya Tuhan, mengalami kedahsyatannya Tuhan, melihat Tuhan dengan perspektif yang baru, melihat Tuhan dengan kacamatanya Tuhan, bahwa Tuhan memiliki jalan-jalan dan rancangan terbaik, dan Tuhan menyiapkan pikiran-pikirannya buat setiap kita, anak-anak yang Dia kasihi. Nah, Alkitab penuh dengan janji dan hal-hal yang tampak too good to be true. Tapi memang demikian adanya. Tuhan tidak mengumbar janji palsu, namun Ia tahu apa yang dikehendakinya bagi anak-anak Tuhan
yaitu rancangan terbaiknya. Ayub 34 ayat 12 berkata, sungguh Allah tidak berlaku curang, yang Maha Kuasa tidak membengkokkan keadilan. Ini adalah testimoninya Ayub, hambanya yang mengalami berbagai masalah, melewati berbagai badai kehidupan, dan tetap tenang di dalam Tuhan, dan melihat bahwa Tuhan tidak pernah berlaku curang. Jadi kecurangan tidak ada di dalam kamus Tuhan. Nah, 3 respon terbaik kita terhadap janji Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus percaya penuh kepada Tuhan dan rancangannya. Yang kedua, taruhlah ekspektasi di dalam Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Ekspektasilah yang besar tentang Tuhan kita dan kita di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, mengucap syukurlah sebagai bukti iman kita bahwa kita percaya kepada Tuhan. Ayub 42 ayat 2 berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tuhan tidak pernah gagal, rencananya tidak pernah gagal, karena dia sanggup menjanjikannya, dia juga sanggup melakukannya hingga akhir. Saya ingin menutup dengan kisah segelas susu, based on true story, kisah nyata Bapak Ibu sekalian. Adalah anak lelaki miskin yang kelaparan dan tak punya uang. Dia nekat mengetuk pintu sebuah rumah untuk minta makanan. Namun keberaniannya lenyap saat pintu dibuka oleh seorang gadis muda. Dia urung meminta makanan dan hanya minta segelas air. Tapi sang gadis tahu anak ini pasti lapar. Maka ia membawakan segelas besar susu. Berapa harga segelas susu ini? Tanya anak lelaki itu. Ibu mengajarkan kepada saya jangan minta bayaran atas perbuatan baik kami, jawab si gadis. Aku berterima kasih dari hati yang paling dalam, balas anak lelaki itu setelah menenggak habis satu gelas susu, satu gelas besar susu tersebut. Nah, itu terjadi beberapa belas tahun yang lalu. Nah, belasan tahun berlalu kemudian, gadis itu tumbuh menjadi wanita dewasa. Tetapi didiagnosa punya sakit kronis, yaitu kanker. Dokter di kota kecilnya angkat tangan. Gadis malang itu pun dibawa ke kota besar, di mana terdapat dokter spesialis. Dokter Howard Kelly dipanggil untuk memeriksa. Saat mendengar nama kota asal wanita itu, terbersit pancaran aneh di mata sang dokter. Bergegas ia turun dari kantornya menuju kamar wanita tersebut. Ia langsung mengenali wanita itu. Setelah melalui perjuangan panjang, akhirnya wanita itu berhasil disembuhkan. Wanita itu pun menerima amplop tagihan rumah sakit. Wajahnya pucat ketakutan karena tidak akan mampu bayar, meski dicicil seumur hidup sekalipun. Dengan tangan gemetar, ia membuka amplop itu dan menemukan sebuah catatan di pojok atas tagihannya. Telah dibayar lunas dengan segelas susu, tertanda Dr. Howard Kelly. Nah, Dr. Howard Kelly adalah anak kelaparan yang pernah ditolong wanita tersebut. Cerita disadur dari buku pengalaman Dr. Howard Kelly dalam perjalanannya melalui Northern Pennsylvania, Amerika Serikat. Itu adalah kisah tentang segelas susu. Too good to be true. Bapak Ibu sekalian, kita telah mendengar, kita telah melihat bahwa rancangan Tuhan itu rancangan terbaik, melibatkan hal-hal baik, dan terkadang itu too good to be true. Tapi percayalah, berekspektasilah pada Tuhan dengan besar, dan Tuhan menyiapkan yang terbaik buat setiap kita. Baik Bapak Ibu sekalian, saya selesai. Dalam Morning Chapel besok pada hari Rabu 5 Juni pada pukul 5 dan hingga pukul 6 melalui link Zoom yang sama, Bapak Ibu akan dilayani firman Tuhan oleh penatua kita Bapak Tony Suwardi. Mari kita berdoa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang baik. Engkau punya rancangan terbaik atas kami. Pikiran-Mu Tuhan, pikiran yang besar atas kami. Tidak dapat kami jangkau Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, kami mau berekspektasi dan percaya kepada Allah yang besar, yang memegang hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Bahwa semua hal yang baik, semua hal yang sedap didengar, semua hal yang tidak pernah timbul di dalam hati,
tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah ada Tuhan sebelumnya. Itu Engkau siapkan buat setiap kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau menyediakan yang terbaik buat kami. Oleh karena pagi hari ini kami menyatakan Tuhan, kami tidak mau khawatir tentang kehidupan kami. Kami tidak akan khawatir tentang apapun juga. Karena kami percaya Tuhan kami, Allah yang besar, memegang hidup kami. Terima kasih Bapak. Kiranya berkat-Mu turun atas setiap kami, peserta Morning Chapel pagi hari ini. Berkat kesehatan, berkat pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan pengalaman-pengalaman iman baru bersama dengan Tuhan terjadi atas kehidupan kami sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan setiap kita yang percaya katakan, amin.